Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Murni gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bismillah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya mau perpisahan ya hari ini ya? Iya Bu, besok besok. hari bersih. Oh, hari tadi bersih ya. Baik, semoga kegiatan besok dimudahkan lancar. Ini aktor yang terlibat ya, Bapak yang Iya. luar biasa nih Pak Ahmad ya, sering membantu Bu Murni ya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah Pak Ahmad. Selamat ya Pak Ahmad juga lolos CGP angkatan 9 Oh ya. iya, terima kasih. Iya, setelah ini Pak Ahmad. Iya. Biar tahu Biar tahu. prosesnya. Iya, siap, baik. Bu Murni hari ini adalah pendampingan individu ke-6 ya. Iya Bu. Terakhir nih Bu Murni, pendampingannya tapi ketemu tiap hari ya. Jangan sampai nah iya. Baik. Bu Murni, hari ini tema pendampingan adalah refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Tentunya saya akan fokuskan pendampingan pada hari ini ya. Yang pertama adalah persiapan paling hasil belajar nanti ya, LK 7. Kemudian pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi ibu selaku guru penggerak. Kemudian refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah ibu terapkan nih selama 6 bulan. Kemudian kita akan diskusi dampaknya pada murid seperti apa. Kemudian nanti ada aset ya, tujuan program yang sudah dikomunikasikan ke warga sekolah. Nanti penilaiannya kami akan refleksi ibu selaku CG dan dokumentasi tentang aset secara kolaboratif. Itu ya Bu Murni ya. Baik Bu Murni, sebelum saya lanjutkan nih tentang fokus pendampingan tadi, saya ingin bertanya proses yang berjalan selama 1 bulan terakhir nih, dan apa yang dianggap sudah hasil capaian 1 bulan ini apa aja nih yang sudah ibu rasakan nih atau yang sudah ibu lakukan dalam 1 bulan terakhir? Untuk 1 bulan terakhir ini, alhamdulillah tugas-tugas yang modul-modul yang di LMS Bu sudah dikerjakan, sudah selesai seperti itu. Kemudian rencananya kedepannya mensosialisasikan program-program yang sudah digunakan, sudah dibuat itu seperti itu Bu. Jadi disosialisasikan ke guru, ke siswa, kepala sekolah seperti itu. Jadi capaiannya sudah mampu memetakan 7 aset yang kemarin dipelajari seperti itu Bu. Baik, tadi Ibu sampaikan bahwa dalam 1 bulan terakhir ini Ibu sudah menyelesaikan modul di LMS juga ya. Aksi nyata 3.2 dan 3.3 Ibu juga sudah pengelolaan aset yang program yang berdampak kepada murid. Sangat luar biasa nih Bu Murni. Nah, Bu Murni, kita sekarang masuk ke bagian inti pendampingan ya Bu. Nah, kemarin kan Ibu sudah bagi nih survei kepada 5 rekan guru termasuk Pak Ahmad juga ya. Iya. Tentunya kemudian 1 kepala sekolah dan murid nih. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat, apa yang kurang nih atau yang perlu diingatkan dari responden? Ibu selaku guru penggerak, dari guru kepala sekolah apa, dari guru apa, dan dari murid seperti apa? Secara keseluruhan sih dari kepala sekolah, siswa dan guru itu mendukung Bu dan antusias dengan program-program ini seperti itu. Adapun masih responden Bapak kepala sekolah dulu ya Bu, itu mungkin yang perlu ditingkatkan lagi itu rasa percaya diri, kemudian juga harus berani mengambil keputusan seperti itu. Karena kalau kita tidak berani mengambil keputusan, kita kan belum tahu nih apa hasilnya nanti. Jadi kita harus berani dulu mengambil keputusan yang tentunya berpihak kepada siswa seperti itu. Alhamdulillah kalau rekan sejawat sangat mendukung Bu karena program ini, karena dengan adanya program CGP ini kan bisa ketok tular gitu untuk praktik budaya positif seperti itu yang sudah berjalan seperti itu Bu. Untuk anak-anak, tentunya anak-anak antusias, senang dengan perubahan yang ada ketika pembelajaran. Baik, tadi Ibu sudah sampaikan ya berdasarkan feedback dari teman-teman ya, Bapak Kepala Sekolah itu sangat mendukung ya apa yang sudah Ibu lakukan selama 6 bulan ini. Kemudian mungkin beliau pengen rasa percaya diri Ibu Murni tadi ya harus ditingkatkan ya. Ibu tuh berpotensi tapi mungkin masih malu-malu ya Pak Ahmad ya. Iya masih malu, betul.
Kemudian tadi kata Bapak Kepala Sekolah mengambil keputusan pada murid yang mungkin harus lebih ditekankan lagi untuk kedepannya lagi. Kemudian dari kan sejawat mendukung ya, Bapak Ibu juga sudah berbagi ya tentang budaya positif yang diterapkan di UPTD SD Negeri 1 Margadati. Dari anak-anak tadi Ibu sampaikan bahwa anak-anak sudah senang karena ada perubahan pada diri Ibu ketika mengajar. Itu ya Bu Nurnya. Baik, sangat luar biasa nih. Nah, tentunya Ibu punya rencana ke depan nih. Apa yang Ibu rencanakan ke depannya mengenai kompetensi Ibu selaku guru penggerak nih? Tentunya ke depannya tidak berhenti di sini saja ya Bu ya, tetap berkesinambungan, walaupun program ini berakhir, maksudnya sudah selesai 6 bulan, tetap kita lanjutkan program-program yang belum selesai. Misalnya nih, saya kemarin kan bikin program nih Bu, karena waktunya udah mepet di akhir tahun nih, otomatis program itu akan dilaksanakan setelah liburan atau tahun ajaran baru seperti itu. Jadi perlu konsistensi dan kolaborasi dengan teman sejawat tentunya. Baik, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa lebih konsisten, lebih kontinu ya kan, dalam meningkatkan kolaborasi juga kepada rekan sejawat. Kemudian Ibu juga akan, walaupun program ini selesai, Ibu akan melanjutkan program-program yang tadi Ibu sudah buat, diterapkan, tapi mungkin masih harus dijalankannya. Baik, sangat luar biasa nih. Nah, Bu Nurni tentunya dalam semua itu ya, siapa saja nih yang Ibu akan libatkan untuk meningkatkan kompetensi Ibu selaku guru penggerak nih? Tentunya dari berbagai pihak, dari kepala sekolah, butuh dukungan kepala sekolah, rekan sejawat tentunya yang setiap hari kita ketemu berkolaborasi dengan teman sejawat, siswa dan orang tua tentunya. Jadi semua pihak. Baik, Ibu akan libatkan tentunya Bapak Kepala Sekolah, ya, rekan sejawat, murid, orang tua siswa. Barangkali ada pihak lagi yang Ibu akan libatkan, misalnya pengawas atau pengawas juga tentunya harus mendukung program-program di sekolah seperti itu, harus tahu juga seperti itu. Baik, terima kasih Bu Murni. Semoga nanti program-program yang sudah Ibu terapkan di UPTD 1 Margadati ini akan berjalan setelah istiqomah ya, walaupun Ibu sudah selesai sebagai calon guru penggerak ya. Nah, namanya kan guru penggerak ya Bu ya, nanti C-nya udah hilang. Baik, sekarang kita lanjut tentang perubahan dalam pembelajaran. Nah, setelah Bu Murni nih menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak nih, perubahan apa yang Ibu rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Ibu selaku guru nih? Tentunya ada banyak sekali perubahan yang saya dapat Ibu ketika mengikuti guru penggerak ini. Karena guru penggerak ini kan ilmunya belum saya dapatkan sebelumnya, jadi mengubah paradigma saya ke anak itu, jadi menuntut anak dan menuntut seperti itu. Kemudian pembelajaran lebih berpihak kepada siswa lagi, kemudian melaksanakan pembiasaan di sekolah sehingga menjadi budaya positif yang ada di sekolah saya ini Bu, SD 1 Margadati, misalnya dengan mengaji, kemudian buang sampah pada tempatnya, seperti itu, membuat keyakinan kelas. Jadi banyak sekali yang saya dapatkan dari program ini. Baik, tadi Ibu sudah sampaikan ya, banyak sekali Ibu mendapatkan ilmu dari program penggerak selama 6 bulan ya, dari modul 1.1 sampai 3.3. Tadi mengubah pola pikir Ibu, kemudian mengubah gaya belajar anak-anak juga, cara Ibu mengajar, dan lain sebagainya. Baik, semoga nanti Ibu tetap menjalankan ya program-program itu dengan baik. Nah, sekarang berdasarkan perubahan nih, Ibu kan sudah 6 bulan nih ikut guru penggerak nih. Perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada diri Ibu nih selama menjalani program 6 bulan? Tentunya anak-anak lebih antusias, lebih bersemangat lagi ya Bu ya dalam pembelajaran, karena ada yang beda seperti itu Bu. Jadi ketika tadinya monoton seperti ini, kita pakai gaya yang berbeda seperti ada ketika anak membutuhkan audio, visual, seperti estetik, kita menggunakan cara yang berbeda. Misalkan bisa diajak anak keluar, tidak hanya lulus di kelas terus gitu Bu. Jadi anak-anak mungkin tertarik keluar sekolahan ke Cimanuk, misalnya gambar, kita ke Cimanuk itu lebih
lebih tertarik seperti itu, jadi anak lebih antusias, lebih senang, jadi pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan lebih aktif lagi anak-anaknya. Baik, sangat luar biasa ada perubahan yang selama ini terjadi pada ibu ya selama 6 bulan ini bukan menerapkan ya tentunya anak sangat antusias ya lebih semangat lagi karena ibu membawa anak tidak hanya di kelas tapi keluar kelas ya karena si dekat Cimanu ya Ya. Aset ya ibu kan udah Aset, kemarin udah ya. identifikasi Aset ya Pak. Nanti juga saya ke Bapak juga mau diskusi lagi tentang Aset ya. Jadi ibu sudah membawa anak-anak keluar ya Cimanu kemudian ke halaman sekolah ya jadi membuat anak lebih senang. Baik, umur nih kan 6 bulan nih waktu yang sangat lama nih ya ibu ikut belajar di calon guru penggerak nih. Nah apa saja nih hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan bagi Ibu Murni nih? Tentunya bertemu dengan orang-orang hebat ya Bu ya, Bapak Fasilitator Pak Dede kemarin luar biasa, Ibu Pepe yang selalu mendampingi saya yang luar biasa, kemudian ketemu dengan teman-teman yang bisa berbagi atau sharing walaupun beda tingkatan kita lebih tahu pendidikan di SD, SMP, SMA itu seperti apa, jadi membuka wawasan saya gitu Bu tentang ternyata di SD seperti ini, di SMP bedanya seperti ini, jadi lebih ke sharing, tukar pengalaman seperti itu Bu. Jadi itu pengalaman yang didapatkan itu luar biasa Bu dalam waktu 6 bulan ini. Baik, sangat luar biasa nih Ibu tadi sudah sampaikan bahwa Bu puas karena di dalam program guru penggerak ini Ibu bertemu orang-orang yang sangat luar biasa ya. Tidak hanya dari SD ya, tapi dari segala jenjang ya, dari TK, SMP, SMA, bahkan SMK ya. Karena selama ini kan jarang ya seperti ini ya. Biasanya kan per kelas. Iya. Alhamdulillah kita bisa develop SD juga. pun kadang dipetakan lagi per kelas rendah tinggi. Iya benar, gitu. baik. Baik Bu Murni, nah sekarang nih apa saja nih hal yang membuat perjalanan ini menjadi cukup menantang bagi Bu Murni nih? Tadi Bu seperti yang sudah tadi saya bilang kalau materi di CGP itu kan materi baru yang didapatkan, belum pernah didapatkan sebelum-sebelumnya gitu, jadi untuk menerapkannya di sekolah itu kan ibaratnya mengubah paradigma pola pikir, jadi kan tidak semudah seperti yang dibilang waktu itu, tidak semudah membalikan telapak tangan, jadi perlu step-step atau prosesnya, jadi tidak langsung bisa begitu saja, misalnya menanamkan budaya positif tidak bisa 1 minggu gitu berhasil, perlu proses-prosesnya, jadi merasa tertantang untuk itu, untuk bersaing ke depan seperti itu biar bisa kontinu dan konsisten seperti itu Bu tantangannya. Baik, tadi tantangannya adalah pembiasaan atau program-program baru yang mungkin baru Ibu kenal ya, contoh berdiferensiasi juga ya mungkin tantangan itu ya yang Ibu dapatkan gitu kan. Itu pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu karena baru ya. Tapi tantangan itu sudah bisa ya diatasi Bu Murni ya. Baik Bu Murni, kemarin kan Ibu sudah kita lanjut dengan penilaian tentang aset ya sebelum saya ke Pak Ahmad. Saya juga mau diskusi ke Ibu Murni dulu. Nah Bu Murni kan kemarin Ibu sudah mengidentifikasi ya kan pemetaan aset yang ada di PTV SD Negeri 1 Marga Dadi. Siapa saja nih aktor yang terlibat pada proses pemetaan aset Bu Murni? Yang terlibat pada pemetaan aset yang kemarin itu Bapak Kepala Sekolah, itu sesuai dengan aksi nyata 3.2 ya Bu ya, rekan sejawat dan siswa. Baik, Ibu sudah melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat dan siswa ya. Nah, bagaimana proses atau Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah nih Bu Murni? Sebelum mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu tentunya harus paham dulu Bu, ngerti betul kebermanfaatan 7 aset nih, apa saja yang 7 aset yang ada di sekolah, dari aset manusia, kemudian aset fisik, lingkungan alam, kemudian agama dan budaya, politik, sosial, seperti itu. Jadi kita harus paham dulu nih Bu, aset-aset itu baru kita mengidentifikasi sesuai dengan kebermanfaatannya terhadap program-program yang berdampak kepada murid. Jadi seperti itu. Baik, Paham dulu ya. Identifikasi.
Baik, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa proses untuk mengidentifikasi sumber daya, nah Ibu memahami dulu, kemudian Ibu juga berkolaborasi ya dengan rekan sejawat untuk bagaimana melakukan pemahaman yang khusus itu kepada teman-temannya. Karena teman-teman tahunya aset itu kan barang ya, printer ya nggak Pak Ahmad ya. Ada biotik dan Nah, bahkan banyak sekali ya manusia juga aset yang enggak. Tapi baik Bu, lingkungan juga kan aset ya, tadi sudah saya sampaikan. Baik, Bu Murni, kita lanjut. Nah, tentunya Ibu dalam proses mengidentifikasi itu ada tantangan atau hambatan yang Ibu temui ketika Ibu melakukan identifikasi. Nah, hambatannya seperti apa dan bagaimana solusinya Ibu Murni? Jadi hambatannya itu mungkin ke komunikasinya ya Bu ya. Komunikasi kita mungkin misalkan kalau komunikasinya kurang lancar, tentu kita ke teman-teman juga kurang. Terus solusinya bagaimana kita berkomunikasi lancar, jadi membuat teman-teman merasa nyaman. Tentunya kalau berkolaborasi dengan teman merasa nyaman, otomatis teman-teman akan terbuka tentang pemikirannya seperti itu. Jadi diskusi bisa berjalan dengan lancar. Selain itu juga selalu berpikir tentang kekurangannya tadi ya, kendalanya yang tadi ya Bu ya. Kadang masih berpikir kekurangan, berbasis kekurangan bukan berbasis aset gitu. Jadi menggunakan kekurangan itu, nah cara mengatasinya yaitu selalu berpikir positif seperti itu. Jadi kita berpikir selalu berpikir positif, insya Allah nih perjalanannya lebih baik. Baik, tantangan yang Ibu hadapi adalah komunikasi tadi ya. Ketika Ibu mengkomunikasikan sesuatu ke teman dengan baik, mungkin ya juga teman akan ini ya. Terus tadi ya, biasanya kan teman-teman tuh suka negatif thinking ya Pak. Misalnya nggak ada olahraga, jadi nah itu kan sebenarnya sih itu dijadikan kekuatan ya buat kita. Oh, anaknya nakal kan, nggak ada anak nakal ya. Itu semua berbasis kekuatan, berbasis aset itu. Baik Bu Murni, keren dan sangat luar biasa. Pokoknya kata Bu Murni, positif thinking ya Bu, segala sesuatunya. Nah Bu Murni, tentunya Ibu Murni ketika berhasil nih, apa perasaan Bu Murni ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Tentunya senang ya Bu ya, merasa bangga dengan keberhasilan dalam memetakan aset ini, karena kedepannya aset ini bisa untuk memajukan ke depan pembelajaran yang lebih baik di SD Marga Devi ini. Jadi ketika kita berhasil, aset manusianya misalkan ini sudah S1 semua gitu kan, kemudian kalau di sekitar kita nih misalnya ada Cimanuk, itu bisa dibuatkan dijadikan aset seperti itu. Kalau kita nggak punya ini Bu, lingkungan lapangan, kita juga bisa memanfaatkan di sekitar kita gitu. Baik, Ibu akan merasa bangga ya karena sudah aset yang tadinya tidak digali ya Pak Ahmad ya. Oh, akhirnya tuh banyak digali kan, banyak bermanfaat ya Pak dalam tentunya pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, Bu Murni, apa sih pertimbangan Bu Murni dalam menentukan sumber daya sekolah ini? Pertimbangan tentunya kebermanfaatannya terhadap siswa. Jadi ujung muaranya itu untuk siswa gitu. Jadi pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Jadi pemetaan aset ini ujung-ujungnya pasti untuk siswa. Baik, Ibu sudah sampaikan bahwa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya adalah tentu kan kebermanfaatnya untuk siswa ya. Selain itu misalnya ada lagi Bu, Kemajuan di sekolah kita, jadi kita bisa memanfaatkan itu untuk kemajuan, mewujudkan visi misi di sekolah SD Marga Devi juga. Baik. Adakah hal lain Bu yang dapat dari sumber daya sekolah nih selain yang tadi Ibu temukan nih, misalnya apa lagi? Sepertinya 7 aset itu udah masuk Bu di dalam kemarin waktu berdiskusi itu udah ada semua dari manusia, kemudian sosial, lingkungan fisik, politik seperti itu sepertinya udah masuk. Ya. Mungkin kebermanfaatnya masih harus digali dimaksimalkan lagi ya dalam lagi kemanfaatannya gitu. Baik. Terima kasih Bu Murni, saya mau ke Pak Ahmad nih. Ya, Aduh, makasih banyak ya Pak Ahmad ya, sudah sama-sama. membantu Bu Murni nih, sering banget membantu. Mudah-mudahan nanti Bapak CGP atau sebelum dimudahkan dilancarkan. Iya, nanti pokoknya berkolaborasi dengan Bu Murni juga, nanti akan dibantu Bu Murni ya.
Baik Pak Ahmad, kemarin kan sudah diajak untuk mengidentifikasi ya sama Bu Murni, diskusi dan lain-lain. Tentunya Bapak membantu untuk mengidentifikasi aset UPTD SD Negeri 1 Margadati. Nah, bagaimana proses nih mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Yang udah disampaikan tadi ya, untuk prosesnya itu untuk mencari aset itu yaitu dengan 7 tadi Bu. Dengan 7 tadi yaitu mencari aset yang pertama manusia, terus fisik, terus lingkungan, terus sosial budaya, politik, itu langkah aset yang didiskusikan itu. Baik, untuk proses tadi ya Bapak, tentunya mencari yang 7 aset tadi ya. Baik, nah tentunya Bapak ada tantangan nih, misalnya Bu Murni, coba Pak bantu Bapak mengidentifikasi aset yang ada di luar sekolah misalnya tuh. Bapak punya tantangan atau hambatan, dan terus bagaimana solusinya nih Pak Ahmad? Solusinya itu ya tentunya untuk Tantangan dulu apa nih yang Bapak alami nih selama bantu Bu Murni dalam mengidentifikasi aset ini? Tantangannya itu mungkin komunikasi, karena tantangan juga komunikasi, karena yang yang kita tahu ya Bu, dari awal juga kalau kita berpikir aset itu kan barang Bu. Betul. Ternyata setelah berdiskusi untuk mencari tantangan tersebut bahwa aset tersebut itu dengan 7 langkah, ya 7 langkah aset tersebut kan Bu. Jadi kita tahu ternyata dari tantangan tersebut kita juga mendapatkan wawasan bahwa bukan hanya barang saja loh untuk mengenai aset tersebut, ternyata anak juga itu lingkungan, fisik juga dari anak-anak, budaya juga kan, agama juga kan termasuk itu aset. Baik, tadi Bapak Ahmad sudah sampaikan bahwa 7 aset tadi ya Pak, tidak hanya guru kan tahunya kan itu barang Aset, ya. ya, Ternyata kan ada manusia, modal fisik, sosial, ya enggak, agama, lingkungan alam, budaya, politik dan lain sebagainya. Tadi juga tantangannya sama ya, mungkin komunikasi ya. Ketika komunikasinya kurang dipahami ya, memang itu susah ya. Susah. Tapi ketika Pak Ahmad sudah mengkomunikasi dengan teman, kemudian dengan Bu Murni ya, insya Allah akan akan memudahkan lancar. Baik, tentunya Pak Ahmad juga kan ada pertimbangan nih. Pertimbangan apa nih Pak Ahmad untuk menentukan sumber daya sekolah nih? Pertimbangan apa yang Bapak gunakan? Tentunya pertimbangan untuk mencari aset tersebut ya sama sih Bu, saya juga itu merujuknya itu untuk siswa, pertimbangannya itu karena apapun dari program tujuan tersebut untuk mencari aset tersebut ya kita kembali lagi itu untuk kepada siswa Bu. Selain juga untuk sekolah juga tuh, untuk sesuai dengan tujuan dari visi misi dari sekolah tersebut. Baik, tadi Pak Ahmad sampaikan bahwa bermanfaat juga ya, bahwa sumber daya di sekolah, selain itu juga untuk sekolah sendiri ya kan, kemudian mungkin untuk kita selaku guru ya Pak ya, yang ada di sekolah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Nah kemudian nih Pak Ahmad, saya mau nanya lagi nih, apakah terdapat hal lain nih yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Pak Ahmad temukan nih? Misalnya kok apa nih yang Bu Murni belum temukan, misalnya ada lagi kira-kira apa yang ditemukan? Akhirnya belum ada gitu. Hanya 7 aset dari sudah 7 semua ya. sudah semua belum ada, jadi berpacu ke 7 aset tersebut. Baik, terima kasih Pak Ahmad ya. Satu lagi nih, bagaimana perasaan Bapak nih kalau Bapak udah berhasil membantu Bu Murni dalam mengidentifikasi aset yang di sekolah, membantu sekolah juga, membantu kepala sekolah nih, apa perasaannya? Perasaannya Ya. senang dan antusias Bu. Karena kita dapat mengetahui ternyata aset kita itu banyak sekali Bu. Jadi bukan hanya kita hanya memiliki 2 printer atau komputer, ternyata anak tersebut dengan adanya jumlah siswa juga ini kan aset, karena dari fisik siswa, lingkungan juga mendukung, apalagi kita yang ada di ring 1 ya Bu. Jadi bagaimana sih mendukung
sosial budayanya juga, sosial budaya politik termasuk agamanya juga kan di sini juga termasuk di Margadati Satu itu bukan hanya Islam aja agamanya, Oh iya iya. ada yang non Muslim juga, jadi ya itu dari 7 aset tersebut udah dapat semua. Baik, Bapak tentunya senang ya, senang sekali ternyata banyak ilmu ya. Oh, aset itu bukan barang. Oh, ternyata sosial budaya, agama kan, kemudian murid juga kan aset, semua aset berbasis kekuatan ya Pak Ahmad. Pak Ahmad, terima kasih banyak nih Sama-sama. sudah membantu Bu Murni dalam kegiatan ini. Betul. Semoga nanti ke depan Bapak bisa menemukan aset lagi yang mungkin lebih berharga lagi, kemudian lebih bermanfaatnya kepada siswa demi kemajuan siswa ya Pak ya. Baik, Bu Murni, kita lanjutkan persiapan pada hasil belajar. Nah, Bu Murni nanti kan di Loka 7 ini ada presentasi nih. Jika nanti Bu Murni tunjuk nih untuk perwakilan teman-teman. Nah, apa ide Bu Murni nih untuk persiapan pada hasil karya di Loka 7 nanti? Idenya apa? Mungkin saya akan melakukan aksi nyata ya, aksi nyata yang sudah ada gitu Bu. Jadi hasil karya siswa juga seperti itu. Jadi ini presentasinya tentang aksi nyata yang sudah saya lakukan dari modul 1.1 sampai modul 3 kemarin. Gitu. Berarti Bu Murni mau bawa semua bukti dari aksi nyata ya dari awal sampai tadi akan jadi ketiga ya. Baik. Nah, apa yang akan Ibu pamerkan bahasa belajar? Maksudnya tuh selain tadi Bu, misalnya kayak Ibu kan aksi nyata. Nah, seperti apa nantinya gitu loh yang akan dipamerkan? Apa berupa bender-bender, apa gitu? Berupa hasil karya siswa. Oh, hasil karya siswa. Langsung ya Bu. Ya, yang sudah kita praktekkan selama pembelajaran dari modul 3.1 sampai 3.2 ya. Oh, baik. Hasil karyanya siswa. Sangat luar biasa nih Bu Murni, nih keren banget nih. Terus nanti materi yang akan Ibu sampaikan nih, Ibu kan bisa sebagai penyaji nih. Materi apa yang akan Ibu bagikan ke peserta dalam panen raya nanti? Ibu pilih materi apa? Mungkin dari modul 3, modul yang kemarin itu pembelajaran 2.1 ini hanya pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Yang nanti Ibu akan paparkan ya, Ibu akan sharing, Ibu akan berbagi dengan para peserta lain. Baik, Ibu nanti jika Ibu nanti dipilih karena memang nanti tuh karena memang kan tiketnya kan banyak, Bu Murninya 200 lebih ya, 200 sampai terakhir ke 230 sekian. Jadi nanti tuh ada perwakilan masing-masing kelas itu 3 JKP. Nanti barangkali Bu Murni ditunjuk ya sudah siap ya. Alhamdulillah Bu Murni, terima kasih banyak nih, kita pendampingan ke-6 ya. Mohon maaf jika selama ini saya mengganggu. Amat juga mohon maaf dan merepotkan terus saya kesini dari awal sampai sekarang udah 6 bulan nih, benar-benar terakhir nih Pak Ahmad. Barangkali saya punya salah, mohon dimaafkan ya Bu Murni ya. Sama-sama Bu, barangkali saya banyak kekurangannya. Mohon dimaafkan. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu Murni, Pak Ahmad, makasih Iya. banyak. Terima kasih banyak juga ilmunya Bu, sudah ngecek. Sama-sama, semoga nanti di Loka Karya ke-7 dimudahkan dilancarkan. Sampai ketemu di Loka Karya 7 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.